Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika tentang perkalian pecahan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Novia Ratna Purnamasari, NIM 201933026 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah aplikasi matematika. Pada materi perkalian pecahan, ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada tujuan, kemudian prasyarat, lalu ada materi, dan yang terakhir uji kompetensi. Tujuannya dapat menentukan hasil perkalian pada pecahan dengan menggunakan rumus maupun pemahaman konsep. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah prasyarat. Yuk kita lihat prasyaratnya. Seperti yang kita ketahui, judul materi bahasan kita adalah perkalian pecahan. Jadi, kita harus mengetahui apa itu perkalian dan apa itu pecahan. Nah, di sini prasyarat yang pertama yaitu mengenai pecahan. Dalam pecahan A per B, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Dengan syarat, pertama, A dan B merupakan bilangan bulat. Kedua, B tidak sama dengan 0 dan bukan faktor dari A. Misalnya, dalam selembar kertas terdapat satu bagian berwarna biru di antara 3 bagian yang ada. Dinyatakan dengan 1/3. Nah, 1/3 ini merupakan contoh dari pecahan ya. Gambar ini menunjukkan gambar dari pecahan 1/3. Setelah kita mengetahui bagaimana pecahan, selanjutnya yuk kita pilih manakah yang merupakan pecahan. Di sini ada 3/4 dan 6/3. Kita coba pilih yang 6/3. Wah, ternyata jawabannya kurang tepat. Kok bisa sih? Nah, ini dia penjelasannya. 6/3 tidak termasuk pecahan karena tidak memenuhi salah satu syarat. Syarat pertama, 6 dan 3 merupakan bilangan bulat, terpenuhi. Yang kedua, 3 tidak sama dengan 0 dan bukan faktor dari 6, tidak terpenuhi karena 3 adalah salah satu faktor dari 6. Nah, ini untuk faktor dari 6 sendiri bisa dilihat di tabel ya. Jadi, mana yang merupakan contoh benar dari pecahan? Nah, kita coba cek yang 3/4. Wow, ternyata jawaban kamu benar. 3/4 merupakan contoh dari pecahan. Kok bisa sih? Karena memenuhi syarat 3 dan 4 merupakan bilangan bulat. Syarat yang kedua, 4 tidak sama dengan 0 dan bukan faktor dari 3. Nah, untuk faktor dari 3 bisa kita lihat di tabel. Faktor dari 3 yaitu 1 dan 3 atau bilangan itu sendiri. Untuk prasyarat kedua yang akan kita pelajari yaitu mengenai konsep perkalian. Konsep perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Misalnya, A kali B dapat diartikan dengan penjumlahan bilangan B sebanyak A kali. Bisa ditulis dengan A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah sebanyak A kali. Contoh lainnya adalah 4 kali 7 dapat diselesaikan dengan menjumlahkan angka 7 sebanyak 4 kali. Maka 4 kali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28. Selanjutnya yang akan kita bahas pada perkalian pecahan ini yaitu materinya. Nah, untuk pembahasan materinya kita simak berikut ini.
Perkalian pecahan ini sendiri dibagi menjadi 3 lingkup materi. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Yang kedua, perkalian antar pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, perkalian pecahan biasa berpenyebut berbeda. Yang pertama akan kita bahas yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan. Yuk kita simak penjelasannya. Di sini kita memiliki contoh 2 dikali 2 per 5. Untuk menyelesaikan soal di atas, perhatikan teknik pengerjaan berikut. 2 dikali 2 per 5. Bisa kita ingat kembali bahwa konsep dari perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Maka soal ini dapat kita selesaikan dengan menjumlahkan pecahan 2 per 5 sebanyak 2 kali. Yaitu 2 per 5 ditambah 2 per 5 hasilnya sama dengan 4 per 5. Nah, untuk yang kotak-kotak di bawah merupakan cara pengerjaan jika menggunakan gambar. Selanjutnya ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita dapat menggunakan rumus bilangan asli dikali pembilang per penyebut. 2 dikali 2 per 5 sama dengan bilangan aslinya 2, kita masukkan 2, dikali pembilangnya 2, kita masukkan 2, per penyebutnya 5. Jadi 2 kali 2 per 5 sama dengan 2 kali 2 per 5, sama dengan 4 per 5. Jadi 2 kali 2 per 5 sama dengan 4 per 5. Untuk menemukan hasil suatu perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa adalah menjumlahkan pecahan secara berulang sebanyak bilangan asli atau dengan rumus bilangan asli dikali pembilang atau dapat dinyatakan dalam bentuk A dikali B per C sama dengan A kali B per C. Setelah mengetahui materinya, mari kita lihat contoh soal yang lain. Nah, ini contoh soalnya ya. Di sini kita mempunyai 5 kali 1 per 7. Penyelesaiannya yaitu 5 kali 1 per 7 sama dengan penjumlahan pecahan 1 per 7 sebanyak 1 per 7 ditambah 1 per 7 tambah 1 per 7 ditambah 1 per 7 dan ditambah 1 per 7. Jadi hasilnya 5 kali 1 per 7 sama dengan 5 per 7. Sangat mudah bukan? Yang kedua yaitu perkalian antar pecahan berpenyebut sama. Yuk kita bahas materinya. Perkalian antar pecahan berpenyebut sama. Contohnya di sini 2 per 3 dikali 1 per 3. 2 per 3 dikali 1 per 3 kita masukkan rumus pembilang kali pembilang per penyebut-penyebut. Jadi kita masukkan pembilangnya yaitu 2 kali 1 per di situ penyebutnya ada angka 3 dan 3. Jadi kita masukkan ke dalam rumus menjadi 3 kali 3. Sama dengan 2 per 9. Jadi 2 per 3 dikali 1 per 3 sama dengan 2 per 9. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa untuk menemukan hasil suatu perkalian pecahan biasa berpenyebut sama adalah dengan rumus pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk A per B kali C per B sama dengan A kali C per B kali B. Nah, seperti biasa, setelah kita tahu materinya, kita soalnya yang lain. Nah, ini contoh soalnya. Ada 2 per 8 dikali 4 per 8. Jadi, kira-kira gimana ya penyelesaiannya? Nah, 2 per 8 dikali 4 per 8, kita masukkan rumus yang seperti biasanya. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, di sini pembilangnya ada angka 2 dan 4.
Lalu penyebutnya ada angka 8 dan 8. Pembilang kali pembilang kita isi dengan 2 kali 4. Penyebut kali penyebut kita isi dengan 8 kali 8. Jadi 2 per 8 kali 4 per 8 hasilnya 6 per 8, 64, maaf. Nah, lanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua, perkalian pecahan biasa berpenyebut berbeda. Langsung saja kita ke materinya. Nah, perkalian pecahan biasa berpenyebut berbeda. Di sini kita ambil contoh 1 per 2 dikali 2 per 4. Untuk menemukan hasil dari perkalian pecahan di atas, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama menunjukkan pecahan 1 per 2 dikali gambar yang kedua menunjukkan pecahan 2 per 4 sama dengan gambar yang ketiga ini menunjukkan hasil dari perkaliannya, yaitu 2 daerah terarsir penuh dari 8 bagian yang ada. Jadi 1 per 2 dikali 2 per 4 sama dengan 2 per 8. Nah, kesimpulannya, dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa untuk menemukan hasil suatu perkalian pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda adalah dengan rumus pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, atau dapat dinyatakan dalam bentuk P kali R per Q kali S. Sekarang waktunya kita lihat contoh soalnya. Sudah tahu kan cara penyelesaian perkalian pecahan biasa yang penyebutnya berbeda? Yuk coba contoh soal di bawah ini. Contoh soalnya 3 per 4 kali 5 per 7. Penyelesaiannya 3 per 4 kali 5 per 7 sama dengan, kita masukkan rumus pembilang kali pembilang per penyebut kali untuk pembilang kali pembilang kita isi dengan 3 kali 5 karena pembilang dari pecahan pada penyebutnya kita isi dengan 4 per 7. Jadi 3 per 4 dikali 5 per 7 sama dengan 15 per 28. Nah, gimana? Mudah sekali kan? Nah, tidak terasa materi kita sudah kita bahas semua. Selanjutnya pembahasan kita akan kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang uji kompetensi. Nah, uji kompetensi di sini untuk menguji seberapa pemahaman kalian setelah melihat video ini. Di sini ada soal yang pertama, berapakah hasil dari 4 dikali 3 per 8? Silahkan teman-teman bisa mengerjakan di buku teman-teman sendiri. Selanjutnya kita cek apakah jawabannya. Nah, ternyata jawabannya B teman-teman, 12 per 20. Adakah jawaban kalian? Saya yakin pasti ada. Gimana pembahasannya? Kok bisa? Nah, di situ ada pembahasan soal nomor 1 menggunakan 2 cara, bisa dilihat, dipahami, kemudian dicatat di bukunya masing-masing. Selanjutnya ada soal yang kedua. Berapakah hasil dari perkalian per 7? Kira-kira rumus seperti apa yang digunakan? Lalu apa ya jawabannya? Nah, kita coba. Ternyata jawabannya D teman-teman, 15 per 49. Kok bisa? Yuk klik di jawaban yang benar. Nah, ini pembahasan soal nomor 2. Silakan bisa dilihat, dipahami, dan juga ditulis di bukunya masing-masing. Kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Maaf di sini saya salah ketik ya, seharusnya soal yang ketiga, yaitu hitunglah hasil dari perkalian 1 per 4 dikali 5 per 6. Jadi kira-kira berapa ya hasilnya? Nah, ternyata hasilnya B, 5 per 20. Kok bisa sih? Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3, bisa dilihat, dipahami, dan juga dicatat di bukunya masing-masing. Nah, tidak terasa sudah selesai kita membahas materi tentang perkalian pecahan.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata maupun kesalahan tulis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.